A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada a'ta kulla syai'in minal khalqi wa taswiri ma yasluhu bihi lima khuliqa lahu wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memberikan kemudahan pada setiap urusan hamba-hambanya. Dialah Allah yang mengabulkan hajat-hajat hamba-hambanya, dan Dia pula lah Allah yang mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari yang mulia ini menjadi salah satu sebab terbukanya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah, dan dimudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di pagi hari yang mulia ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, dan semoga kelak kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang wajahnya yang lebih indah daripada rembulan, dan semoga hati kita ditetapkan terus untuk menegakkan sunnahnya, dan semoga kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan pada urusan-urusan kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah sekian tahun kita tidak berjumpa, dan semoga apa yang kita lakukan senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak jamaah, banyak dari kita yang ingin masuk di bulan Ramadan ini. Bahkan saya punya murid, dia bilang, Ustadz, Ramadan tahun depan kita qiyamul lail bersama. Ya, jangan lupa Ustadz. Tapi kenyataannya Pak, Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan dia sampai bulan Ramadan ini. Itu pertanda kita tidak tahu kapan ajal menghampiri kita. Maka niatkan dengan niat yang baik. Segala bentuk ketaatan kita tujukan hanya kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi, yang dia tidak punya konsep kehidupan, tidak punya cita-cita. Cita-cita yang paling mulia adalah menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, seringkali dalam khutbah Jum'ah kita diingatkan oleh khatib tentang apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat pentingnya berserah diri kepada Allah, pentingnya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Maka sebagai seorang mukmin, urusan iman adalah harga mati. Tidak ada kompromi tentang ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini panggilan untuk yang beriman. Makanya tidak heran kalau orang-orang yang tidak beriman atau mereka yang memiliki sifat-sifat kemunafikan merasa berat melakukan yang namanya puasa. Lihat jamaah yang dirahmati Allah, ya. Ada kuli pasar
Kuli pasar itu juga macam-macam. Ada yang puasa, ada yang tidak. Sama-sama kerjaannya ngangkat beras. Ada pula kuli bangunan. Juga demikian. Ada yang berpuasa, ada yang tidak. Demikian pula orang-orang di antara kita yang mengaku dirinya sebagai seorang mukmin. Ada yang senang berpuasa, ada yang sebaliknya. Maka yang menjadikan mereka betul-betul memaknai perintah Allah adalah keimanan mereka. Maka salah satu sifat ciri seorang yang beriman adalah ketika dia diseru oleh Allah, dia bergembira dengan perintah Allah tersebut. Dan perlu kita ketahui, innalladzina amanu wa amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Di sini disebutkan tentang apa? Yahdihim rabbuhum biimanihim, yakni siapa mereka yang diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pengen dilepaskan dari segala bentuk ketersesatan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan dua perkara. Perkara yang pertama adalah iman kepada Allah. Kita harus akui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang pokok jamaah. Maka kalau ada nun sewu nggih, kita mengatakan kuwi wong apik nggih. Kuwi wong apik. Apike tekan ngendi? Yang bisa menjadikan kita orang baik, memberi julukan wong apik ya, adalah ketika orang tersebut ya jauh dari yang namanya melakukan sesuatu yang sia-sia. Dan perbuatan segala bentuk amal soleh yang tidak berlandaskan iman kepada Allah sia-sia saja. Pernah dengar Pak, ngaku orang beriman tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah? Pernah betul Pak? Orang-orang seperti ini berbahaya ya. Orang-orang seperti ini berbahaya. Setelah iman disusul dengan perkara ini Pak, apa? Wa amilus sholihat. Niki satu paket. Kalau sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, dia melaksanakan apa yang disebut amal soleh, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ngaku Islam ning ra poso. Ngaku Islam ning ora zakat, padahal dia mampu. Ya, ini pengingkaran terhadap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang-orang seperti ini tersesat, Pak. Tersesat. Ya. Kenapa? Karena syarat mutlak agar Anda diberikan hidayah oleh Allah adalah dengan apa? Dengan apa? Menanamkan keimanan kepada Allah dan apa? Beramal saleh. Orang berbuat baik tapi dia sekali lagi enggak beriman kepada Allah, ya. Itu juga banyak. Dan ini adalah perbuatan yang sia-sia. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin naim. Dan ingat jamaah ya, iman itu membuahkan hasil yang luar biasa ya. Kenapa toh Bapak kok kita ya, ini tadi mendengarkan Bapak Imam ya, menyebutkan tentang ciri-ciri hamba Allah ya, mereka yang kiaman, mereka yang bangun sepertiga malamnya, yang menegakkan keimanannya. Ini bukti Pak ya, bukti kecintaan dia kepada Allah ya. Kita itu non sewu nggih. Kalau ditanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat niku kesel mboten Bapak Ibu? Nggih, salat tarawih 11 rakaat ya Allah ya. Salat malam kesel yo kesel. Kalau kita mau jujur kita kesel. Ning kesel iki sing digoleki, Pak.
Yang dicari ya ini, sesuatu yang tidak sia-sia, yang ketika Anda melaksanakannya, Anda akan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nyari nafkah, capek enggak Pak? Apalagi puasa seperti ini. Namun sekali lagi, ketaatan kepada Allah mendatangkan rasa cinta dan semangat, Pak. Dan kita tidak menjadikan poso, ya. Poso kuwi enake ning omah wae turu. Ya. Pernah mireng nggih mboten? Nggih. Tidurnya orang puasa ki ibadah. Pernah mireng nggih Pak nggih? Nah, terus niku nggo dalil, penting turu wae. Ora usah golek. Wah, itu coba. Nah, ini ya. Kalau orang-orang dulu wis ora usah kerja, tutup wae tokone. Ora turu ning dinggung ibadah. Ya. Wis iki ra ndek gawean mau alesane mau runtang-runtung wae. Ya, nun sewu menjadikan ini sebagai satu alasan. Poso santai wae kok Bu. Lah kowe gaweanmu bendino mung santai lho, Pak. Mung kluyar-kluyur tanpa hasil ngono kuwi. Ini jamaah, ya. Kita ini sedang menabung jamaah. Cik nabung proses niki. Nabung apa ya? Amal soleh. Ya, amal soleh. Maka Allah hadiahkan apa? Jannatin Naim. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang digagas nih Pak, nuwun sewu nggih. Tadi malam saya ke sini jam 1, Pak. Jam 1 sampai sini. Ya Allah. Jam 1. Masya Allah. Masuk masjid ini. Delok iki masjid, kangen ndek ben 3 tahun ndek ben. Ini Masya Allah Pak. Ya. Yang digagas Pak. Daripada turun yang karpet ini, spring bed kula empuk Pak. Enek kemule gek dikancani bojoku meneh. Kok ya milih turun yang masjid kerubuti nyamuk coba Pak. Tadi nyamuknya luar biasa, kita nyamuknya wedok nih ya. Ini jamaah yang digagas ngopo to kowe berlelah payah ngene ngopo coba. Mbok wis nang omah wae. Turu padha liyane kae. Ngopo kok dadak nang masjid? Ngopo coba? Kalau bukan, nah seperti Anda jenengan ini. Oh, bar sahur iso turu lho, Pak. Bisa enggak, Pak? Nggih, bisa. Ngopo kok dadak adus terus nang masjid, kajian meneh. Ngantuk meneh coba, Pak. Baru kuwi kerja meneh, Pak. Ya. Lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena cinta kita kepada Allah, kira-kira apa sing gawe betah, Pak? Enggak ada. Makanya kalau urusannya sudah cinta kepada Allah, iman kepada Allah, apapun, Bu. Makanya ibu-ibu ya, ibu-ibu ini juga karena cintanya kepada Allah, Pak. Bangun sahur ya. Paling dhisik tangine. Ning paling keri makme. Ngoten, Bu? Nah, ini. Karena apa? Karena imannya kepada Allah. Orang ngeluh. Pak kowe ngomong ngorok wae ganti kowe sing masak. Ngoten, Mbak? Ngoten, Bu? Enggak. Semua dijalani karena apa? Satu. Karena aku masak ini untuk apa? Mencari keridhaan Allah. Makanya dimudahkan oleh Allah. Ya. Kadang ya aku ngertiin mau ngirisi ngono plang-plung mbuh rasane, tapi kenyataannya nikmat. Untuk sahur biar kita semua dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ya, keimanan kepada Allah. Lah orang-orang terdahulu jamaah, apalagi ya, kalau sekarang cari ilmu satu kampung ada masjid datang selesai. Ustadznya yang jauh-jauh Pak datang. Yang datang Pak. Ya kadang yang gemeske. Apa? Jauh-jauh didatangi sing teko mung 3 ler ngono Pak ya. Itu ada juga Pak. Ya, hanya 3 orang, 4 orang ada juga. Sedangkan orang-orang terdahulu mereka rela ribuan kilo loh Bapak Ibu hanya untuk mendapat apa? Sebuah hadis perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bawa bekal itu uangnya sendiri, mandiri, bahkan tidak jarang Pak. Orang-orang yang menuntut ilmu itu apa? Sampai kehabisan bekal. Sampai apa? Air kencing unta saja diminum mereka Pak. Karena keinginannya
untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mencari ilmu. Ya. Kalau bukan iman kepada Allah, kira-kira ada yang menjadikan mereka kuat Pak selain itu? Tidak ada. Ya. Maka sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah, ya. Iman itu amalan yang paling utama. Iman itu amalan yang paling utama. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah tentang amalan yang paling utama. Ketika ya Abu Hurairah meriwayatkan, ya, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyi amali afdal?" Ya Rasulullah, amal napa to sing paling utama niku? Beliau katakan, "Imanu billah wa rasulih." Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini pokok, Pak. Jenengan yang megang sing namanya iman kepada Allah dan Rasulnya, maka lihat yang terjadi pada hidup Anda. Anda mulia Bapak Ibu. Menungso niku nun sewu nggih. Lalen. Kakean jaluk. Gersula. Perkara-perkara yang lemah, Pak. Namun karena dia itu beriman kepada Allah, Pak, Allah tundukkan matahari, Pak. Allah tundukkan bulan. Allah ciptakan yang namanya lautan untuk siapa? Manusia yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang karena keimanan itu Allah memberikan kemuliaan, Pak. Makanya kalau non sewu nggih. Jenengan pegel mboten yen ngrungokke nek wong Islam murtad, Pak? Pegel mboten, Pak? Hina mboten ta wong niku? Hina, Pak. Karena melepaskan baju keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat niki yo nikah, ya. Ya pengen sugih ta, pengen yo rabi aku. Sungguh anggere rabi aku sak paket, ya. Omah itu, mobil itu, gawean itu. Ning siji murtad tok. Pernah denger nggih ngaten iki nggih? Nah, gandeng sing ditawani ya mung gluduk tok nang masjid. Ndak mau nuntut ilmu yang akhirnya berakibat apa? Lemahnya iman. Waliyadu billah. Ya. Maka cinta pun membutakan matanya, Pak. Buta. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi? Jihad di jalan Allah. Amalan utama ini, Pak. Ya. Jangan alergi dengan kalimat jihad ya. Jangan alergi. Ini pembahasan yang ada di dalam Quran dan menyangkut keimanan kita kepada Allah. Baik dengan raga kita, harta kita, diri kita, semuanya jamaah. Ya. Jadi jangan sampai kalau ada ustaz ngomong soal jihad, bahas amar ma'ruf nahi mungkar, kok mbok cap radikal. Ampun. Karena ini pembelajaran dari Al-Qur'an. Dan kita harus tahu, Pak, dan jangan sampai semangat untuk beramar ma'ruf ini padam, Pak. Nggih, jangan sampai. Karena orang-orang terdahulu ini, orang-orang mereka yang bahkan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengimani perkara-perkara tersebut. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan iman ya sebagai syarat diterimanya ibadah di sisi Allah. Syaratnya iman dulu, ya. Sebagaimana kita diingatkan di dalam surat Al-Isra ayat 19 ya. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum maskura. Ya. Ini jamaahnya. Urusan akhirat, urusan agama ojo main-main. Jangan main-main, sekali lagi. Wa sa'alaha sa'yaha. Syarat pertamanya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Wa huwa mu'min. Dia orang yang berserah diri kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya itu dulu. Setelah dia beriman kepada Allah, maka
ditunjukkan keimanannya itu dengan sesuatu yang wasa'alaha sa'yaha, yang bersungguh-sungguh dalam keimanan itu. Makanya ojo gojekan yang masalah agama. Nggih. Ojo gojekan masalah agama. Meremehkan hukum-hukum Allah, ya. Nanti akibatnya buruk, Bu. Nah, orang-orang yang mengusahakan ini, lihat jamaah, faulaika kana sa'yuhum maskura. Mereka yang bersungguh-sungguh ini akan dibalas oleh Allah dengan baik, dengan balasan yang baik. Makanya segala ketaatan jenengan semua akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik. Asalkan Anda tidak bercanda soal urusan agama. Bercandanya gimana? Tahu kalau di dalam Islam itu seorang mukmin jujurlah, berbuat baiklah, tapi kenyataannya sering bohong, ya, sering tidak jujur. Ini mengingkari ini, Pak. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, iman ini sebagai syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman sebagai sebab keluarnya seseorang dari neraka. Ya, ini saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini pengen, Pak. Bahkan Anda semua juga berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Salah satu perwujudannya apa? Ya kita masuk bulan Ramadan ini kita bergembira, Pak. Karena di sana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu." Jadi setiap hari di bulan Ramadan ini ada hamba-hamba yang apa? Yang dihindarkan dari api neraka setiap hari. Makanya kalau ada orang ngomong awal Ramadan 10 Ramadan itu apa, Pak? Hah? Itu. Semuanya baik. Baik semuanya. Dan setiap harinya Allah keluarkan. Allah ampuni seseorang. Dan Allah jauhkan dari api neraka. Ini setiap hari. Tidak ada 10 pertengahan kemudian akhir. Ngomong akhir tak jojo posone. Nah, ini penyebab apa? Poso kendang, Pak, ya. Awal karo akhir. Tak dung loh, ya. Ini jamaah. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap harinya adalah kebaikan yang Allah berikan. Ya. Innallaha haramun 'alan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi siapa? Man qala la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Ingat jamaah. Makanya sering-sering baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ben sedone ya enak. Siapa yang mengharapkan keridhaan Allah? Orang yang begitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah. Lihat, Allah berikan kemuliaan untuknya. Bahkan dijauhkan dari api neraka, Pak. La ilaha illallah, iya. Ya. Saya dulu, Pak, sempat ya seneng barang, ya. Suatu kali disuruh ngimami untuk sholat Isya, Pak. Karena capek dari subuh, sudah ada kerjaan, ya, sudah ada jadwal ke sana kemari. Isya itu kok, ya Allah, kon ngimami, iki rasane wis kesel iki. Ya. Baru ngangkat, ya, tangan, Allahu Akbar. Kok ngerti-ngerti ini kok perpet. Gelap, Pak. Iki wayahe. Maksud napa batine iki? Wayahe. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan itu pet ireng tok, Pak. Keadaan tengah ajeng lagi ngimami sholat Isya. Wah, aku ya seneng.
Soalnya napa ndek mau terakhir iki gerakanku gerakan sholat. Iki kenikmatan Bapak Ibu. Mati dalam keadaan sholat. Kira-kira senang nggak Pak? Itu ya. Salah satu cita-cita kita mati dalam taat kepada Allah. Ya. Apa niku kok tak rasake kok mambu minyak kapak Pak. Kok kapak ambune kaya kenal. Ternyata mau semaput. Wah, iki ya rada gelo kuwi. Ning ya seneng, Pak. Gelone napa? Ora sida mati husnul khotimah. Gitu. Insyaallah somben. Lah senenge napa? Isih dikai urip. Oh, berarti Arifin dosamu isih akeh. Nyotakei waktu ben dawa umurmu dan kowe golek amal soleh sing akeh. Itu husnudzon kita, Pak. Ya. Makanya kalau sudah berurusan dengan Allah, apa-apa Allah. Senang Allah, susah Allah, hidup Allah dan mati pun Allah. Ini wajib, Pak. Makanya kan kita diingatkan ya, yen kowe seneng aja lali karo Gusti Allah. Ngapa? Yen kowe pas senep, Allah lah yang akan menolongmu. Ya. Nah, seneng kemaki, rumongsone nom terus, ya toh? Usaha ini berhasil, usaha seperti itu berhasil, banyak pundi-pundi harta yang ia dapati, lali terusan, lali Pak. Ya, ini tercela seperti ini. Ini ngangger randi apa-apa, wah sholat duha sregep, gitu. Sholat qiyamul lail sregep Pak, yang bareng dikai, wes plokoto, lali meneh. Ya itulah Pak, menungso. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, jika ingin terhindar dari apa? Dari kuasanya setan, Mbak. Ya, kuasanya setan. Jika ingin apa? Menghindar dari jeratan setan, maka tegakkanlah iman Anda. Ya, tegakkanlah keimanan Anda. Karena apa jamaah? Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 99 di situ disebutkan innahu laisa sultanum 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ingat lho ya, setan kuwi ora nyedaki sapa? Ora nyedaki wong-wong sing beriman dan bertawakal kepada Allah. Orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Contoh sepele Pak, enten mboten teng mriki nggih. Niki enten mboten kira-kira. Ya. Mergo wis wengi nggih ta. Gedelet pipis Pak. Gedelet pipis teng wingking ya. Kuwi ndadak napa? Gugah bojone. Bu, ayo tak jak ning ndi? Pipis. Kowe nguyuhe wedi kok, Pak. Nguyuhe wedi, Pak. Apa meneh enek suara? Ah, niku le. Ya, Pak. One wedi coba. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Kira-kira luwih medeni pundi to? Ngerti kaya ngono karo gagas uripe dhewe sing kakean dosa iki, Pak. Kira-kira medeni ndi? Makanya obatnya apa? Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Ndak usah takut kepada apapun kecuali takut kepada Allah. Ini iman loh, Pak. Iman, Pak. Ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, jangan biarkan setan itu menguasai jenengan. Kalau setan sudah mengembuskan yang namanya rasa takut, Pak. Rasa takut itu banyak, termasuk takut miskin dan takut mati, Pak. Penyakit wahan, Pak. Cinta dunia, takut mati. Nah, padahal sebagaimana yang kita ketahui jamaah nih, apa? Allah Subhanahu wa taala ini ya, akan menyukai pertemuan dengan hambanya di saat hambanya ini menyukai pertemuan dengan Allah. Nggih. Enek wong wegah mati, Pak. Aku mau mati, wong mau mati kenapa? Kira-kira kalau ada pertanyaan jamaah yang dirahmati Allah, cinta sama Allah enggak, Pak? Cinta enggak, Bu? Cinta. Kangen enggak sama Allah, Bu? Ketemu nggih? Sinten sing gelem duduhan? Siapa? Sing gelem dhisik sinten? Loh, ngapa Ustaz? Nah, ketemu Allah. Salah satu jalan menemui Allah adalah dengan mati dulu, Pak.
Bareng ditakoni gelem mati apa ora, wegah. Kenapa? Dosane akeh. Tapi ketika diminta apa untuk bertobat, diberi kesempatan oleh Allah, mangkir. Inilah manusia jamaah. Manusia. Maka kalau dia tidak menyukai pertemuan dengan Allah, kalau di dunia ini dengan sholat Pak, sholat ini langsung hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertiga malam dia berdoa, Allah melihat ke langit dunia, melihat mana ini hambaku. Dia yang meminta, aku akan beri. Dia yang beristighfar, aku ampuni. Ning yo napa akeh wong-wong sing negakake sing jenenge Qiyamul Lail, Pak. Ya mung wong-wong pilihan. Nggih, sing betul-betul terpilih, Pak. Nggih. Cah nom gede dhuwur bagus itu tidak menjamin ya bahwa dirinya itu terus melakukan yang namanya sholat tahajud, orang jamin ya. Tapi jika dilakukan dalam keadaan sehat Pak, nanti ketika sakit, ketika tua, masa-masa tua menghampirinya, Allah mudahkan dia Pak, karena sudah terbiasa dari masa sehatnya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis apa-apa Allah, aku ya enten mboten sing sujono ngenten iki. Ya, ban nyandung sajen ning perapatan loro. Lalu dia berprasangka, wah iki gara-gara mau iki. Gara-gara napa, Pak? Nah, iki nggih. Langsung gembrebek ke awakku. Iki langsung wetengku ya Allah, ngene. Wah. Jangan mengada-adakan sesuatu. Nggih, berprasangka baik saja kepada Allah. Oh, awakku ndredeg ternyata mau ra sahur. Oh, lagi lambungnya kumat. Atau apa? Jangan mengadakan prasangka yang buruk, Pak. Ya, prasangka baik itu obat nggih. Makanya ketika orang sakit, Pak, dia akan bertambah rasa sakitnya kalau apa? Prasangkane mau ngelek. Gek-gek engko lara iki, gek-gek engko, gek-gek wah dikeki gek tenan kowe engko. Nggih ta? Wah iki lara apa ya Allah, iki lara apa? Wis kalau sudah sakit Allah yang akan mengobati. Dan kita prasangka baik wae. Ya. Yang dengan sakit itu Allah akan hapus dosa-dosa kita. Ya, gitu. Pasti sembuh bismillah. Ya, bismillah. Nah, orang-orang yang beriman dulu, Pak, yang lara niku sing dihubungi sapa, Pak? Ora golek obat ndak cari obat tuku obat pusing, sakit kepala ndak. Yang mereka lakukan pertama kali ketika mereka dilanda sakit adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, kemudian apa? Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala obat atas penyakitnya. Nah, ini karena mudahnya seseorang, Pak, menghilangkan kadar keimanan dalam dirinya. Aku yang ra ngombe obat kae mumet sirahku ya mumet tenan kowe. Dikasih obat apapun nanti mental, Pak. Karena sudah apa? Terpatri dalam hatinya kalau enggak obat itu enggak sembuh. Padahal yang menyembuhkan siapa? Allah, itu sudah, Pak. Itu salah satu ujian keimanan bagi seseorang. Ya. Allahu Akbar. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempuhlah faktor-faktor yang menopang, yang mendukung ya, agar engkau memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah buah iman buah manis daripada keimanan ini, Mbak? Buah iman kepada Allah adalah yang pertama ini, Mbak ya. Ketika Anda beriman kepada Allah, maka Anda akan mendapatkan apa? Satu, perlindungan dan pertolongan dari Allah. Perlindungan dan pertolongan dari Allah. Yakin betul, Mbak? Yakin. Allahu waliyul ladzina amanu yuhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Lihat, Pak. Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Jenengan tasih kemutan toh bagaimana peristiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemutan nggih? Niku nuwun sewu Nabi Ibrahim meh diobong. Niku meh diobong le, ora meh dijak dolan lho, Bu.
Nggih. Meh diobong niku. Keyakinannya kepada Allah yang ternyata menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya. Bahkan ketika malaikat Jibril menawarkan bantuannya, ora wis. Kecuali Allah yang memerintahkanmu untuk menolong aku. Lho coba Pak. Niki nun sewu. Meh diobong, meh mati, Pak. Ya. Lah sekarang itu nun sewu. Ora diobong, ora meh dipateni mboten. Ya. Dengan mudahnya kita itu bergantung kepada makhluk. Ya. Ini Pak bahaya. Contohnya, nah niki contohnya nggih. Kepepet, delok ngas sekolahan anak bayar. Pirang juta nggo pondok, pirang juta nggo sekolah ya. Sakjane ya imane ya masyaallah Pak, gembar-gembore iman kepada Allah. Ning bareng diuji niki lagi ketok Pak. Ya. Enten nika wong sing blingir nih Pak. Ning pasar biasanya, ning pasar niku enten wong dandanane minor, wah kuwi. Cedaki. Enek sing tembunge ngerolasi, ngelimolasi Pak. Tukang potang. Ketemu. Ya. Harusnya dia punya apa Pak? Punya motor, punya mobil, punya ya. Tapi dia lebih apa? Lebih sayang pada motornya dan gak mau jual, pilih utang wae. Utang karo rentenir Pak. Lihat jamaah. Ya. Lihat jamaah. Utang akhirnya terlibat dengan yang namanya riba. Dan Nabi Ibrahim itu nyawa loh Pak. Nyawa. Dan lihat jamaah yang dirahmati Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Ini sudah. Pokoknya hanya Allah. Guru Allah. Dia yakin dengan perkara ini. Jenengan yakin Pak? Kalau iman itu melepaskan Anda dari segala bentuk kesulitan, yakin mboten? Yakin mboten, Bu? Yakin. Makanya Anda terus bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ya. Solusine mung siji, taat karo Allah. Maka Allah akan lepaskan kita dari segala urusan. Lah Ustaz, ning ya mikir Ustaz, mikir wong jenengan dikai pikiran kok. Ustaz yo mumet wajar wong kowe urip iso ngrasake mumet. Lah Ustaz yo nganggo nangis nganggo sedih, ora apa-apa, memang ujian hidup kok. Coba. Ini kalau dia paham dengan apa? Dengan perintah Allah. Dan nanti kalau sudah mati selesai, kowe yo ora iso sabar. Soalnya napa? Yen wis mati kuwi nampa balasanmu sabar. Nggih? Nampa apa-apa sing mbok lakokke ndek mben. Itu jamaah. Ya. Dan apa iman? Yuhrijuhum minad dhulumat ila nur. Allah mengeluarkan dari gelapnya kehidupan seseorang menjadi cahaya terang benderang, ya. Makanya iman itu luar biasa, Pak. Iman itu luar biasa. Ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Sedangkan mereka orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka itu setan, Pak. Setan yang selalu mengajak kepada jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ya nyat enak. Kita Pak. Ini ternyata menyesatkan. Kita mudah tapi menyulitkan. Kita enteng namun memberatkan. Itulah jalan-jalan setan yang ujungnya bukan keselamatan tapi kehancuran, ya. Mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, taghut, ya. Sesembahan selain Allah. Nah sakniki niku wakeh jenisnya, Pak. Wakeh jenisnya, ya. Yang diadakan sebagai tandingan-tandingan itu, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan ancaman yang luar biasa, Pak. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lihat,
mereka itulah penghuni neraka. Siapa yang menyembah, menjadikan selain Allah sebagai Tuhannya? Entah itu hawa nafsunya, entah menjadikan harta sebagai segala-galanya, kedudukan sebagai segala-galanya. Lihat, kecewa mereka nanti. Mereka lah yang disebutkan sebagai orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah membagi dua golongan. Allah membagi manusia itu menjadi dua golongan, jamaah. Golongan yang pertama yang beriman kepada Allah dan tidak mensekutukannya sedikit pun. Ini orang-orang yang akidahnya lurus, Pak. Hanya Allah yang ia sembah. Bersih dari noda-noda kesyirikan dan mengkufuri tauhid, Pak. Ya. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang beriman kepada tauhid. Orang yang beriman kepada selain Allah, Pak. Ini ada dua golongan ini. Dan ini, golongan kedua ini, Allah akan menyesatkan dia. Makanya kalau punya urusan ora selesai-selesai. Punya urusan kok tidak selesai-selesai, kenapa? Karena yang dimintai tolong bukan Allah, selain Allah. Maka urusannya nggak selesai-selesai. Padahal yang didelok ya gampang urusannya. Tapi ternyata karena yang dimintai bukan Allah. Lihat jamaah. Dan ciri-ciri, ya. Ciri-ciri orang yang ditambahkan petunjuk kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Yakni orang-orang yang menerima ajaran Islam. Itu Allah berikan keteguhan padanya, ya. Nompo, kon salat, salat. Kon poso, poso. Kon zakat, zakat. Itu dilakukan terus, Pak. Ya. Tanpa ngeyel. Tanpa ngeyel. Kemudian yang kedua, keyakinan Islam yang ada dalam hati memudahkan dia menerima setiap kebenaran dan imannya bertambah setiap harinya. Nerima, Pak. Pernah ya kita kembali lagi kepada siapa? Nabi Ibrahim. Ketika disuruh untuk menyembelih anaknya, ngeyel berapa? Ndak. Bahkan anaknya pun ditadile, aku mau wengi ya le, delok aku duwe mimpi le. Yen aku kan beleh kowe le. Piye ngono kuwi le? Coba yang ditarekke karo cah-cah saiki, Pak. Ya, le, pakmu mau bengi ngimpi kon beleh kowe. Orene Pak tak beleh sik kowe, Pak. Karena apa? Yang diperintah ini, Pak, dia benar-benar mengisahkan Allah. Ya. Ustadz kuwi kan nabi. Justru inilah contoh terbaik kita. Contoh terbaik. Akidahnya kuat, Pak. Nggih. Ora lemah ngono kae. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ya. Lalu bagaimana jamaah agar apa? Cara menghadirkan pertolongan dan perlindungan Allah itu gimana caranya? Ya. Ini bisa yang membaca catatan silakan dicatat ya. Yang pertama, berusaha menjadi wali Allah. Karena wali Allah akan diarahkan dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi wali Allah di muka bumi ini. Anda membela syariat Islam, menjaga ketentuan-ketentuan itu, ya. Anda akan dibela, iya. Ya. Percaya enggak Bapak Ibu? Ya. Wong sing nyekel syariat Islam niku akeh godane mboten ta? Banyak enggak, Pak? Iya. Dan banyak pula dimusuhi. Sing musuhi ya mereka para pengikut tauhid ini. Gitu. Wong-wong sing benci, mereka yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan mati-matian, ya. Mengganggu dengan segala macam cara, Pak, agar jenengan bisa luntur keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Piye carane? Seneng wong wedok, kei wong wedok. Lihat, Pak. Konten-konten pornografi ini sekarang mudah enggak, Pak? Mudah sekali. Modal numpang wifi, Pak. Hotspot niku lho. Cah SD wis ndelok kaya ngono kuwi. Mudah, Pak. Yen Indonesia langsung ditantang perang, wah wis maju no. Wong bambu runcingnya ya menang kok buktine nggih to. Ning nuwun sewu.
Ora kaya ngono cara-carane wong-wong kuwi. Dirusak sik pemikirane ya. Dirusak sik melalui teknologi, diselipi sing lewat pornografi. Coba Pak. Jadi ini lemah. Bahkan orang Islam sendiri menjadi musuh bagi orang Islam yang lainnya. Karena sudah terpapar, Pak. Delok wong jenggoten niku gemes kae niku. Lewat ngono. Dia pun pernah Pak ketemu ngeten niku. Ya, semoga Allah memberikan hidayah. Lewat ngono. Coba ngopo kowe ngene iki? Ya. Saya jalan sama istri saya. Jalan. Sek ninjane lewat. Wow, lah. Ya, sakit hati enggak, Pak? Tapi ingat, ya. Allah yang akan membalas mereka semua. Mereka yang mengolok-ngolok sunnah nabinya demi Allah, ya. Mereka kufur setelah beriman, Pak. Jadi hati-hati ya dengan mengolok-ngolok, ya. Gojek ya gojek ning aja rasa ngomong wah. Lho jenggot mesti ana wedhus wae, coba. Dikaitkan dengan soal-soal agama, ya. Dicirikan sebagai seorang teroris, ya wis toh. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah. Memang enggak mudah enggak, Pak? Ya. Orang-orang dahulu juga diuji kok. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah, mereka yang menjaga keimanannya orang-orang terdahulu ada yang apa, Pak? Disisir pakai sisir besi sampai terbelah apa, Pak? Kulit-kulit mereka. Ada yang karena mempertahankan iman mereka, Pak, dibariskan untuk dimasukkan ke dalam parit, Pak. Dilebokke urip-urip diobong, bahkan mereka keplok tangan, Pak. Orang-orang yang membakar kaum mukminin gara-gara imannya. Gara-gara imannya kepada Allah. Ya. Maka tidak heran kalau orang yang menjaga aturan Allah, menjadi wali Allah di muka bumi ini akan selalu dimusuhi. Ya. Kemudian yang kedua, istiqamah melakukan amalan fardhu dan sunnah karena dicintai Allah. Ya. Fardu. Ya, setelah kita melaksanakan yang wajib, kita ikuti yang sunnah. Kira-kira enten mboten to wong poso ning ra salat? Enten mboten? Nggih. Wong poso ning ora salat. Dipikire salat apa posone ya ditampa. Lah inilah karena minimnya ilmu, Pak. Yang saya yakin jenengan sudah paham semua nggih. Ojo sampai ninggalke salat. Ya. Apa meneh nun sewu sing nunggoni wong lara, enten bapak, ibu napa sinten nggih. Di rumah sakit, dia sedang sakit. Waktune adzan jenengan aja. Ayo, Bu, tangi sik salat yo. Anu aku ra iso ngadeg. Linggo, Bu. Linggo abot nduk turu, Bu. Lah aku ra ndek wudu, tak wudoni, Bu. Lah aku ra oleh kena banyu tak tayamumi, Bu. Ning gandeng anake ya ora tau ngaji, ra iso wudoni, ra iso tayamumi ya wis rekoso. Mung isone jaga mboke karo nunggoni maem jatah rumah sakit niku lho. Coba. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Apapun keadaannya selagi kita masih hidup, Pak, jangan tinggalkan sholat. Berkali-kali kita ditanya, Ustadz, cara merubah itu gimana? Cara merubah keadaan diri kita. Kalian anak-anak, ya, binaan kita, Pak. Gampang, Le. Yen kowe pengen mulai noto awakmu gampang. Urusono sholat musik. Perhatikan urusan sholat. Ya. Urusan sholat itu urusan gawat, Pak. Nah, saya yakin kalau jenengan wong-wong mukmin ini masya Allah soleh-solehah semua di sini. Ya. Mudah. Hayya 'alas shalah. Ya. Langsung badut-badut kebak. Ning enek Yohan. Enten Yohan iki makhluke iki. Ora teko ngaji iki esuk iki. Nggih. Sampai bolong kupinge lho, Pak. Wong padahal speaker masjid karo omahe mung 50 meter. Ning ya ora teko ning masjid, Pak. Ora teko ning masjid, Pak. Ini juga ada. Ya. Makanya beruntunglah, Pak. Beruntunglah kita yang masih diberikan kesempatan untuk apa? Terus istiqomah dalam menjalankan sholat kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, mencintai Allah. Dengan kecintaan Allah, seluruh makhluk di langit dan bumi akan mencintainya pula.
Jadi jenengan berusahalah untuk mencari apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, Pak, akan didengungkan nama Anda di hadapan para makhluknya hingga semua orang cinta kepada Anda. Ora apa-apa yang gerumong dimusuhi napa cetul-cetul kuwi. Ora apa-apa. Ora masalah kok. Mbok arep mbok kumpulke sak donya gur nggo musuhi aku. Ora masalah. Asalkan Allah tidak membenci saya. Lah sekarang itu gara-gara menyelisih masyarakat karena apa? Karena sebuah perkara. Yang perkara itu nuwun sewu nggih kalau dilakukan melanggar syariat Islam. Nggih, contone napa? Ana utang bank. Kabeh yo melu utang-utang nggo pantes-pantes wae ya Ustaz. Oh, utang bank nggo pantes-pantes sing ngopo? Bang ribawi, Pak. Ora wedi. Ndak takut, Pak. Seakan-akan sudah biasa. Sing liyane ya. Anake wedok, anaknya perempuan, Pak. Enek cah lanang moro. Wis, Pak, ajeng medal sik. Lho ning ndi? Ajeng medal sik ning ndi? Ajeng medal kalih niki putrine. Pun santai mawon, Pak. Kula tesih kemutan kesenengane jenengan. Martabak sing pinggire atos. Ya wis kana aja lali lho ya. Karo sese. Anakmu karo martabak luwih larang martabak. Engko anggere wis meteng dhisik bingung. Tapi lihat sekarang, Pak. LKMD wis biasa. Lamaran keri meteng dhisik, Pak. Ya, itu sudah yang biasa. Meteng sih ora apa-apa. Wis wong liya kono ya ora apa-apa. Paling wong masyarakat iki ngomongke mung 3 sasi. Kowe wis do lali kowe engko. Ora apa-apa. Lho coba, Pak. Dia hanya memikirkan mulut masyarakat, tapi tidak memikirkan bagaimana hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Lakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Kalau sudah Allah cinta kepada seorang hambanya, kira-kira dibimbing nggak, Pak? Diberi petunjuk nggak, Pak? Betul. Makanya kalau nun sewu ndek anak ya dijogo. Ya. Liyane do nun sewu nggih, mapan turu iki mapan belayang, Pak. Dan itu banyak terjadi di luar sana. Karena apa? Ketidaktahuan orang tuanya. Ya, keminiman ilmu dalam menjaga keluarganya. Padahal nun sewu nggih, bapake niku salate 5 waktu luar biasa, Pak. Pengen surga ora umum, Pak. Istiqomahe Masya Allah, Pak. Tapi ternyata meleto urusan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jejekno awakmu, Pak. Jejekno awakmu. Bar kuwi aja lali njejeke anak bojomu, ya. Kita itu banyak salah, ya. Banyak kekurangan, Pak. Bapake wis Masya Allah, ya. Wis sunah dilakukan ning apa? Dhek rela bojone metu ora nganggo jilbab. Kluyan-kluyul teng mriko nggih. Apa meneh nun sewu? Mamerke bojo, Pak. Niki. Ayo ning ndi? Gonceng sik kene. Wah. Iki dinggo kathok-ketheke dinggo. Lho kathok-kethek napa? Kathok cendhek niki lho, Pak. Nggih. Muter-muter kampung ya. Kok ya ora isin. Dan bangga, Pak, ketika apa? Ketika temannya itu bilang, "Wah, bojomu ayu ya." "Oh, bojoku." Lho coba, Pak. Ingat jamaah yang dirahmati Allah, itu semua disebabkan karena apa? Karena keteledorannya terhadap aturan Allah. Dan Allah benci pada manusia seperti ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ya, buah iman yang berikutnya adalah apa? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya orang apa-apa ning dunia iki susah, orang apa-apa. Ning aja sampai susah ning akhirat. Lho susah ning dunia ya apa? Ya urusan bondo. Ya. Ujian-ujian berupa penyakit. Ndak apa-apa dunia. Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, ini menandakan, Pak, baik laki-laki ataupun perempuan ini semuanya sama di hadapan Allah. Nggih.
Yang laki-laki melakukan ketaatan, dia akan mendapatkan balasan. Begitu pula seorang wanita. Ya. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan benar-benar memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Maka jak sing jenenge amal soleh, apapun amal soleh itu, ya, maka Allah akan berikan balasan dengan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Baik itu harus kaya enggak tahu Pak? Enggak harus. Ya. Ada orang non sewu, niki guru TPA Pak. Ada guru agama. Ya sakjane titele wis S1 Pak. Sesasi itu 1.000. Nggih. Niki ya Ustadz ki pengalaman pribadi bisa jadi. Karena itu Pak ya. Ternyata 1.000 kuwi babar. Ya bukan babar blas ya. Tapi babar Pak. Nggih, buktine Pak. Ya. Dengan 100.000 itu bisa beli motor, bisa beli rumah, bahkan bisa berangkat umrah. Loh kok iso Ustaz? Wong aku sing blonjoku 5 juta ampun kleru. Urusan berkah itu ndak ada kaitannya dengan banyak atau sedikit. Paham ya Bu? Makanya kalau seorang istri yang salehah, kalau ingin keberkahan ada di dalam rumah tangganya, sedikit banyak nafkah suami itulah keberkahan. Ya. Jadi jangan melulu, Pak. Iki kowe mulih kudu nggawa raketang 5 juta lho, Pak. Padahal buruh kuli, Bu. Nggih. Bingung ke sana ke sini akhirnya bermaksiat, cari sesuatu yang haram, mencuri atau apa, wallahu alam. Nggih. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kehidupan yang baik. Tidak melulu dengan harus banyaknya uang, banyaknya harta. Buktinya apa, Bu? Ya. Buktinya apa, Bapak Ibu? Wong sing sugih kuwi durung karuan ya. Ya, iso betah nang masjid, durung karuan. Ya meski ada orang sugih sing manfaatke hartanya, sebab dasarnya adalah iman kepada Allah. Maka hartanya akan menjadi manfaat. Ya. Ini jamaah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Pengen dicintai oleh Allah? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Ya. Sungguh orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah menanamkan rasa kasih sayang dalam hamba tersebut, dalam hati hamba tersebut. Dicintai oleh Allah karena apa, Pak? Beriman dan beramal soleh. Sekali lagi ya, beriman dan beramal soleh, maka dia dicintai oleh Allah. Ya. Allahu Akbar. Contoh nih, jenengan ngomong beriman dan beramal soleh. Pas ora didit Pak, enten konco nekani jenengan. Duitnya jenengan mung jek 100.000. Kowe diulur-ulur ya, nggo sesasi. Dek, iki belanjamu sesasi ya. Aja lali engko tuku beras, tuku iwak, anake ben mangan enak ya. 100.000 nggo sesasi. Nah tiba-tiba ada teman jenengan teko gersulo sambat, intine mong jileh duit. Ya sudah, iki anake mong 100.000. Wis 50, aku 50. Yen kabeh 100 mbok jileh, omahku ra mangan. Nggih ta? 50. Berarti 50% ya, Pak ya? 50% soalnya DT 100. Nah giliran wah ngomongke iki wong dedet Pak. Wis dedet ya. Sing 100 kuwi dadi 10 yuta, Pak. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah. Mbak, aku mbok njilih ditmu 10 juta wae. Wah, ngosek 10 juta. Aku duweku 10 juta. Ya. Wis ya wis Mbak, 5 juta wis tak jilih. Wah ojo kaken. Kira-kira non sewu nggih, 10 yuta, 5 yuta, 5 yuta niku nggih 50% mboten to Pak?
50% nggih. Ning mong jumlahe luwih akeh. Nah, begitu pula ketika seorang hamba kuwi ndemben ora duwe apa-apa ya. Karo wong nyah-nyah, Pak. Gitu. Duwene apa ditembung nyah. Bareng sage bodone banyak hartanya, coba hitung-hitungan mulai. Ini banyak yang terjadi. Ya. Apalagi kalau sudah dihadapkan dengan hukum Allah, Pak. Dengan hukum Allah maksudnya apa? Kon milih antara ayat-ayat Allah, aturan Allah, karo milih karepmu. Coba, sing dipilih sing ndi? Karepmu apa? Ya, apa sebaliknya? Ya. Hukum Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ya, Allah membela orang-orang yang beriman. Yang keempat, Allah membela orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, innallaha la yuhibbu kulla hawanin kafur. Sungguh Allah membela orang-orang yang telah beriman. Kira-kira dulu waktu perang Badar, kalau Allah tidak membela kaum muslimin, menang enggak Pak kaum muslimin, Pak? Tidak menang. Sebanyak apapun jumlah kita, ini terjadi sekarang ini. Ya, sebanyak apapun jumlah kita, kalau memang kita tidak membela ayat-ayat Allah, apakah mungkin pertolongan Allah itu datang, Pak? Seperti buih-buih di lautan, gor menungsoi mung kaya untuk, akeh ning ra enek gunane. Dan jadi rebutan, jadi olo-oloan. Itulah keadaan kita saat ini. Karena apa? Satu, Pak, mereka enggak membela agamanya, Pak. Waktu ada pelecehan-pelecehan tentang agama, tentang Quran yang dilecehkan, tentang Nabi yang diolok-olok, bahkan ada orang yang menyebutkan mau menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Coba, ora lancang ngono kuwi. Dan ini terjadi. Ning wong buktine adem-adem mawon nggih. Adem-adem. Ini jamaah. Walaupun non sewu nggih, agamamu rambok beloi tetap menang. Lah sing dadi masalah, bagaimana kedudukanmu? Yen syariat Islam dilecehke, terus awakmu piye? Gitu loh. Kita ndak ada harganya di hadapan Allah, Pak. Mbok sak donya niki non sewu nggih, kompak dia untuk tidak menyembah Allah. Wes, yo demo yo. Ngapa? Ora usah salat. Ora salat ra apa-apa, sesuk kowe disolatke kok. Diganti dengan kaum-kaum yang lainnya, Pak. Dibereski wong buktinya kayak tsunami sedelok bablas. Apa? Harta-harta yang kau kumpulkan semua habis. Ya. Karena apa? Kalau Allah sudah mengendaki sesuatu, selesai semuanya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah kemenangan besar di hari akhirat nanti. Kemenangan besar di hari akhirat. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibat fi jannati adn. Ya. Allah menjadikan kepada orang mukmin laki-laki akan mendapatkan surga. Surga, Pak. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat-tempat yang bagus di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah keberuntungan yang besar. Ingat jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi Pak, sekali lagi Bapak Ibu, teruskan untuk beriman kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah paringi istiqomah, ya Allah paringi istiqomah. Istiqomah itu kenikmatan besar, Pak. Arem didit apa ora didit, pokoke ngibadah karo Allah. Baik waktu luang ataupun sempit, aku beribadah kepada Allah. Ya, karena semuanya tidak akan pernah kembali jamaah. Ya, tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di bulan yang mulia ini, di bulan yang diberkah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dimudahkan segala urusan kita, ya Allah. Dimudahkan segala urusan kita, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi sebab Allah ridha kepada kita dan dijauhkan dari perkara-perkara yang sia-sia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاشك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا ذا الجلال والإكرام ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, berkahi diri kami dan keluarga kami ya Allah, jaga keimanan kami ya Allah, terimalah amal soleh, terimalah amal taat kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir pada pagi hari yang mulia ini, di bulan yang kau berkahi ini ya Allah, yang sedang sakit sembuhkanlah ya Allah, yang sedang sedih bahagiakan dengan karunia-Mu ya Allah, yakinkan padanya ya Allah bahwa akan segera selesai penderitaan yang ia alami ya Allah. Ya Allah, jika hadir di antara kami anak-anak yang durhaka, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jika hadir di antara kami orang tua yang merindukan anaknya menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada keduanya ya Allah, berkahi mereka, ampuni mereka ya Allah, dan penuhi hajat-hajat mereka ya Allah. Jika ada di antara kami orang tua yang kesepian merindukan anak-anaknya ya Allah, maka bahagiakan hatinya ya Allah, gembirakan ia ya Allah, persatukan dia dengan anak cucunya ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan pada lisan kami untuk mengucap la ilaha illallah pada akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan jadikan ini Ramadan terakhir kami ya Allah, jadikan Ramadan berikutnya datang menghampiri kami ya Allah. Terimalah puasa kami, terimalah sujud kami ya Allah, terimalah sedekah kami, terimalah zakat kami ya Allah, dan ampuni segala lisan kami yang mungkin lancang berbuat onar, berbuat dosa, berbuat khilaf ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah, berkahi kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa yang telah lalu, dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang Kau ridhai, mudahkan segala urusan kami. Ya Allah, berkahi kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Jika saat ini mungkin ada di antara kami yang memiliki orang tua yang sudah meninggal ya Allah, yang dia di dalam kuburnya mungkin detik ini, pagi ini ya Allah,
Engkau perintahkan malaikat-malaikat itu untuk menyiksa orang tua kami karena dosa-dosanya. Maka ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu di pagi yang Kau berkahi ini ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.